Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Priscilia Mutiarasari, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Kali ini kita berada di tugas 2.2.A.8 Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Dengan fasilitator Bapak Supardan dan pengajar praktik Bapak Anas Saiful Bahtiar. Mari kita refleksi diri. Pendidikan dan praktik mengajar yang selama ini saya terapkan hanya terbatas mencerdaskan intelijensi murid melalui transfer of knowledge yang dilakukan secara rutinitas di dalam kelas semata. Dalam prosesnya, guru masih memposisikan teacher center, berpusat pada guru, lebih mengutamakan pencapaian kompetensi pengetahuan atau kognitif, sedangkan sering mendapatkan kenyataan ketika melakukan penilaian kepada murid, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya murid yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM membuat saya sering merasa kecewa, marah, stres dengan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terlebih jika dalam waktu yang bersamaan berbagai tugas menumpuk dengan deadline yang berdekatan. Belum lagi masalah-masalah lain yang juga menghampiri. Di sisi lain, murid ada yang merasa senang terhadap pembelajaran, ada juga yang merasa tidak nyaman, marah, serta hubungan antar murid pun kadang tidak terjalin baik karena adanya kesenjangan dalam pengetahuan. Setelah memahami modul ini, ternyata dalam pembelajaran tidak hanya aspek intelijensi atau kompetensi akademis, tetapi proses pembelajaran anak juga harus mempertimbangkan aspek perkembangan sosial dan emosional. Aspek sosial dan emosional ini sangat mempengaruhi perilaku anak terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Memiliki kecerdasan intelektual tidak cukup menjadikan seseorang akan menjadi sukses. Karena di saat kita tidak memiliki sosial emosional yang baik, maka kita tidak dapat melakukan interaksi yang baik pula dengan orang lain. Demikian sebaliknya, di saat sosial emosional baik, maka kita akan dapat mengatur segala macam emosi, baik sedih, gembira, haru, tawa, simpati, empati, yang keluar di waktu yang tepat. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. 5 kompetensi sosial emosional. 2. Kesadaran penuh atau mindfulness. 3. Kesejahteraan psikologis atau well-being. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Manfaat lain pembelajaran sosial emosional adalah untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkannya, mengajarkan mereka menjadi orang yang baik, memberikan keseimbangan pada individu, dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses.
Pembelajaran sosial emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup, yaitu 1. Kegiatan rutin di luar pembelajaran akademik, 2. Terintegrasi dalam pembelajaran, 3. Protokol, budaya, atau peraturan sekolah yang disepakati bersama. 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. 3. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat serta suportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari macam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Untuk melatih kesadaran penuh antara lain menggunakan teknik stop. Berhenti sejenak dari aktivitas, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, serta selesai dan lanjutkan. Selanjutnya dengan strategi push, temu kenali apa masalahnya, apa penyebabnya, apa saja yang dapat dilakukan, apa saja kemungkinan yang dapat terjadi, serta apa keputusan yang dapat diambil. Koneksi atau keterkaitan antar materi. Apa saja kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul terdahulu? Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, hati kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Anak-anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang seutuhnya jika hanya diberikan bekal secara akademik saja. Oleh karena itu, guru juga harus mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Perilaku sosial yang baik dan bertanggung jawab akan mendorong prestasi akademik yang optimum. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Salah satu peran guru penggerak adalah menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah, yaitu ekosistem yang aman, sehat, nyaman, dan bahagia. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Pengintegrasian pembelajaran sosial emosional akan mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila sebagai visi guru penggerak. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif.
Pembelajaran sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui kegiatan rutin, protokol atau aturan sekolah, dan diintegrasikan dalam pembelajaran. Hal ini mendukung budaya positif yang diberlakukan di sekolah. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, 5 keterampilan sosial emosional murid akan lebih mudah untuk dikembangkan. Murid diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajarnya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak.